2 meter itu bisa tertular dari orang-orang yang batuk atau bersin. Yang kedua, hidden transmission, ini yang tidak terasa ya orangnya, OTG-OTG itu dapat menularkan. Sedangkan Chen et al. Menyebutkan bahwa maaf, wanita hamil yang terinfeksi trimester 3 tidak menularkan pada bayinya. Ini penelitiannya masih penelitian kecil ya dok, belum sampai penelitian yang besar, namun sudah disebutkan bahwa tidak ada penularan dari ibu hamil ke bayinya. Slide dok. Di slide dok. Ini sudah. Dari laboratorium untuk menunjang pemeriksaan penunjang diagnosisnya, nggih, sampun. Kenapa? Dari pemeriksaan penunjang diagnosis, screeningnya dok, yaitu hematologi. Kami menggunakan jumlah leukosit kurang dari 4.000. Ini hanya screeningnya. Kemudian neutrofil lebih dari 2.500 per mikroliter. Kemudian hitung ALC-nya, akut lymphocyte count kurang dari 1.500. Kemudian neutrofil rasio yang banyak digunakan saat ini, yang dipakai patokan adalah 3,11. Jadi kita tinggal membagikan, membuat rasio, neutrofilnya ketemu berapa hitungnya, bisa dilihat dari slide yang dari kertas hematologi lembar itu kita bagikan. Kalau kita curiga suatu COVID adalah lebih dari 3,13. Dan saya juga pernah melihat beberapa kasus yang awal-awal dulu, ada yang meninggal dunia itu, yang pertama kali meninggal, yang Bapak Bujek itu sampai rasionya 14, jadi memang bermakna hal ini. Kemudian patokan CRP yang diambil yaitu 10. Sebenarnya 10 ini belum terlalu tinggi ya, kalau jantung kan sampai ratusan, sampai 800, 500 gitu. Kemudian penunjang diagnosis yang lain yaitu rapid test. Rapid test ini sangat terkenal karena cepat, walaupun agak kasar ya, dan juga kadang-kadang masih banyak menimbulkan. Ini satu metodenya imunokromatografi. Jadi rapid test dipakai oleh banyak pemeriksaan antara lain COVID ini, HIV, kemudian macam-macam, tifus dan sebagainya. Kemudian kita anggap juga penunjang diagnosis yaitu pemeriksaan molekuler, TCM, real time PCR dan sebagainya dengan alat seperti GenExpert, Abbott, Roche dan sebagainya. Kemudian untuk screeningnya antara lain Thorax PA. Slide. Diagnosis untuk semua dokter saya sangka sama ya dok, yang adalah klinis dan pemeriksaan penunjangnya. Klinisnya kami tetap berpegang pada klinisnya, hematologi bisa kami sebut yang tadi itu, jumlah leukosit, neutrofil, ALC-nya, neutrofil limfosit rasio yang terkenal itu, CRP, kemudian kombinasinya. Jadi yang diagnosis ini kombinasinya dok, antara rapid test atau antibody, atau yang menganut sekarang juga ada yang menggunakan ELISA antibody digabungkan dengan PCR, itu dapat meningkatkan spesifitasnya sampai sangat tinggi, langsung melonjak dari ELISA antibody dan PCR-nya. Kemudian untuk diagnosisnya terhadap PA tentu yang diambil. Slide ke-8. Metode pemeriksaan untuk khusus COVID ini dok, ada tergantung dari targetnya. Ini saya mengambil dari referensi Dr. Tonang yang SPPK, yang beliau dari Unhas kalau nggak salah, banyak berkecimpung ini dan juga meneliti epidemiologinya. Tergantung dari targetnya apa, kita bisa RNA-nya atau proteinnya kah. Kalau RNA-nya kan molekul yang diperiksa, bisa dengan PCR, swab-nya, TCM. Kalau kita targetnya protein, dengan serologi, rapid test atau antibody, atau antigen, menggunakan swab kalau antigennya. Kalau antibody, ambil dari darah, bisa dari serum atau plasma atau whole blood gitu, intralaboratorium. Slide dok. Nah, untuk interpretasi hasil rapid ini dok,
ini sepakat bahwa IgM, IgG positif, dua-duanya menunjukkan bahwa akhir-akhir ini mengalami infeksi COVID ini. Kemudian IgM positif, IgG negatif juga menunjukkan hal yang dekat-dekat dengan infeksi ini. Kemudian IgM negatif, IgG positif, yang sesi agak lama. Kemudian yang IgM dan IgG negatif, ini tidak terdeteksi antibodi, ada beberapa hal ini. Tidak mendeteksi antibodinya atau tidak ada coronanya, atau orang-orang dengan imunokompromis dan sebagainya. Slide up. Nah, ini gambarannya. Mohon maaf, saya pakai kacamata. Orang dengan terinfeksi 2 minggu sebelumnya, ditunjukkan dari sini, menunjukkan dari min 14 itu, kemudian waktu inkubasinya antara 2-14 hari, bisa mendeteksi demam atau tidak, IgG mulai meningkat. Kemudian peningkatan di awal serangan infeksi, yaitu sekitar 7-14 hari. Nah, di antara waktu itu mulai menurun sampai hari ke-35 itu bisa menurun. Kemudian hari ke-7 ini penelitian yang sudah diteliti selama ini, hari ke-7 itu mulai IgG-nya meningkat sampai tidak berbatas waktu untuk penurunannya. Sebagian kalau nggak ada terinfeksi lagi menunjukkan bahwa sampai 1 atau 2-3 bulan itu akan menurun IgG-nya. Tapi kalau ada reinfeksi, IgM-nya sedikit meningkat, hari ke-6 ke 14, kemudian IgG akan meningkat drastis sehingga sampai berbulan-bulan. Jadi kadang-kadang masih dijumpai IgG yang positif, walaupun sudah tidak tertular lagi atau sudah tidak sakit lagi. Jadi antigennya sudah tidak ada, tapi antibodi atau kekebalannya masih menunjukkan ada. Jadi ya mungkin malah kebal. Slide up. Kalau ini yang mengenai PCR, memakai beberapa tahapan ya dok. Tahap PCR ini adalah memeriksa antigennya. Jadi harus dengan nasofaring swab atau swab yang lain. Kemudian collecting spesimen ini sekitar 2-8 derajat Celcius, itu 72 jam di sini. Tapi secara gampangnya antara 2 hari, kalau sama maksimal 5 hari gitu maksimal. Kemudian diperiksa RNA extraction-nya, dia RNA, kemudian dibuat proses RT-qPCR, kemudian diperiksa di alat dan di hasil tes resultnya dibaca. Itu secara umum begitu penjelasan tentang yang superficial tentang RT-PCR ini. Slide dok. Nah, pertanyaan yang sering timbul, apakah mungkin ada negatif palsu pada PCR? Ini memang negatif palsu mungkin terjadi. Biasanya pada faktor pre-analitik sebelum pemeriksaan, memang faktor pengambilan sampel sangat penting. Kadang-kadang nggak pas di tenggorok, di nasofaringnya baru sampai di ujung hidung sudah nggak dapat sampelnya, atau kemudian suhunya kurang pas, waktu pemeriksaannya terlalu panjang, alatnya juga dipakai kurang memadai, kemudian virus VTM-nya juga harus standar, harus kadang-kadang sudah kurang baik masih dipakai, itu menimbulkan negatif palsu. Sehingga PCR ini kalau menurut Prof. Aryati tidak terlalu tinggi, sekitar positive detection-nya hanya 51,9 PCR ini. Tapi apabila ditingkatkan dengan PCR plus IgM ELISA mencapai 98,6%. Jadi memang IgM-nya masih dibutuhkan untuk membuktikan bahwa peningkatan deteksinya itu ada, sangat tinggi. Nah, untuk menyatakan negatif itu harus 2 kali sampel yang berbeda, di hari yang berbeda. Saya rasa ini para pengambil swab seperti Dr. Haris maupun Dr. Novi maupun Dr. Yuyun itu sangat hafal ya. Hari pertama dan hari kedua. Dengan jarak waktu minimal 24 jam,
dan 2 sampel yang berbeda. Terus, apakah ada mungkin terjadi positif palsu pada PCR? Walaupun ini sangat kecil, tapi mungkin terjadi. Ini faktor intra-analitiknya, jadi bukan pre-analitik lagi, tapi masuk analitiknya. Di analitiknya itu, kalau positif palsu, ada beberapa macam hal, misalnya kontaminan atau carryover. Carryover itu intralaboratorium ya dok ya, penjelasannya bahwa dari pemeriksaan yang terdahulu ada satu hal yang mengganggu sehingga timbul kontaminasi. Untuk hal ini tentu dapat dari pihak laboratorium harus menggunakan reagen-reagen kontrol positif maupun negatif. Makanya PCR itu mahal karena menggunakan kontrol yang juga mahal, peralatan mahal, sedangkan VTM yang dapat kita dapatkan itu ada yang sampai harganya 1 juta sekali swab. Bantuan-bantuan itu yang saya dengar dari kemarin itu ada bantuan dari Bu Hajar yang pro kami itu katanya 1 set itu 1 juta. Alhamdulillah. Pertanyaan nanti. Setelah itu terakhir. Kapan PCR COVID dilakukan? Ini penegakan diagnosis di rumah sakit ya kita untuk itu, diagnosis tadi. Kemudian follow up perawatan, mungkin nanti dapat Dr. Yuyun atau Dr. harus menjelaskan, dokter yang merawat pasien. Kemudian konfirmasi hasil tracing dari dinas-dinas itu men-trace bahwa apakah pasien seperti itu. Penetapan selesainya masa isolasi, kemudian syarat perjalanan yang khusus. Dan mohon jangan lupa ada sistem data yang tersentral di sini, hasil-hasil PCR semua dilaporkan di pusat. Slide terakhir. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Mungkin ada diskusi-diskusi atau setelah Dr. Afrita memberikan penjelasan, saya terserah pada hostnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.